Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Hardianti dari kelas A1 Manajemen semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Inti Everspring Indonesia. Di dalam era globalisasi, persaingan perusahaan semakin tinggi, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan di dalam setiap perusahaan dan terus berkembang. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan menurut Purwanto 2006 halaman 24 pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan baik dengan cara-cara tertentu hingga bawahannya dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan adanya budaya yang kuat dalam sebuah organisasi agar memiliki dampak yang lebih besar terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi sangat kuat dan potensi serta setiap karyawan mengetahui tujuan perusahaan dan bekerja untuk mencapai tujuannya. Dampak budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu, fenomena yang sering dijumpai yaitu sikap aptis, tidak peduli kepada karyawan terhadap program-program yang menjadi sasaran lembaga mereka. Mereka beranggapan bahwa program-program tersebut bukan untuk mereka atau karyawan, karena program yang tertuang dalam restara atau rencana strategis dan proker atau program kerja tersebut jarang sekali yang menyentuh karyawan. Kalaupun ada, porsinya sangat kecil. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak pada sikap dan kinerja karyawan akan turun. Identifikasi masalah. Yang pertama, gaya kepemimpinan berkurang karena kurang adanya pengendalian terhadap kinerja karyawan yang diterapkan pada PT Inti Everspring Indonesia. Yang kedua, kurangnya budaya organisasi yang efektif sehingga akan menurunnya kinerja karyawan pada PT Inti Everspring Indonesia. Yang ketiga, kinerja karyawan yang kurang baik akan berpengaruh kepada kinerja karyawan serta membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien pada PT Inti Everspring Indonesia. Objek penelitian pada PT Inti Everspring Indonesia. Alasan kenapa memilih judul tersebut karena di dalam suatu perusahaan kurangnya adalah meningkatkan pengendalian internal dan gaya kepemimpinan yang harus diperhatikan. Suatu perusahaan juga harus memperhatikan budaya organisasi juga berdampak lebih besar kepada kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan serta budaya organisasi ini harus dijalankan dengan tepat sasaran agar kinerja karyawan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Kajian pustaka. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. Nawawi 2003 halaman 115. Budaya organisasi menurut
Stoner 2002, budaya organisasi adalah sejumlah pemahaman penting seperti norma, sikap, dan keyakinan yang dimiliki bersama anggota organisasinya. Kinerja karyawan menurut Robbins 2007 halaman 9 bahwa kinerja karyawan atau presentasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengembangan hipotesis. H1 diduga kepemimpinan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. H2 diduga budaya organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H3 diduga pengaruh gaya kepemimpinan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah metode atau teknik yang dipergunakan dalam melakukan penarikan sampel atau sample technique, pengumpulan data, menentukan alat analisa, dan cara membuktikan hipotesis. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel. Populasi penelitian yang digunakan pada PT Inti Airways Indonesia ini berjumlah 285 anggota. Sampel yang diambil adalah lebih besar minimal 74 responden, di mana semakin besar sampel akan memberikan hasil yang lebih akurat. Teknik pengambilan data yaitu dengan mendapatkan data-data baik primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdapat ada 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis terdapat menjadi 2, yaitu uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.